Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Anisha Belatrisna, mahasiswi Pendidikan Ekonomi FKIP UHAMKA. Pada video kali ini, aku akan membahas salah satu materi yang ada pada mata kuliah akuntansi keuangan, yaitu rekonsiliasi bank. Nah, teman-teman sudah tahu belum apa itu rekonsiliasi bank? Kalau teman-teman belum tahu atau sudah tahu, namun masih ada yang belum dipahami, yuk simak baik-baik video berikut ini. Di dalam mengelola keuangan, umumnya perusahaan akan memisahkan kas yang dimiliki. Ada yang mereka simpan di perusahaan, dan ada juga yang mereka simpan di bank. Sebagai seorang akuntan di perusahaan, dalam membuat laporan keuangan, terkadang mereka menjumpai perbedaan pencatatan antara pencatatan di kas perusahaan mereka dengan pencatatan di bank. Perbedaan ini terjadi salah satunya karena salah pencatatan. Dari kejadian ini, maka perlu dilakukan yang namanya rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank dapat diartikan sebagai verifikasi catatan rekening koran dan catatan perusahaan beserta informasi-informasi tambahan yang relevan untuk mengoreksi catatan kas bank agar diperoleh saldo yang sebenarnya. Tujuan utama dilakukannya rekonsiliasi bank. Yang pertama, untuk mengidentifikasi faktor penyebab perbedaan saldo rekening koran dengan catatan perusahaan. Yang kedua, untuk mendapatkan saldo kas bank yang sebenarnya dimiliki perusahaan untuk disajikan ke dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, untuk mendeteksi adanya kemungkinan tindak penyalahgunaan akan kas di bank dan untuk mengamankannya. Saldo antara catatan perusahaan dengan laporan bank dapat mengalami perbedaan karena beberapa hal. Yang pertama, karena cash in transit. Yang kedua, blank check. Yang ketiga, penagihan oleh bank atau inkaso. Yang keempat, outstanding check. Yang kelima, karena pendapatan dan pembebanan biaya dari bank. Dan yang keenam, karena salah pencatatan. Yuk, kita bahas satu persatu. Pertama, cash in transit, yaitu kas dalam perjalanan, di mana akuntan sudah menyetorkan uangnya ke bank namun belum dicatat oleh bank. Kedua, blank check, yaitu cek kosong atau cek yang tidak cukup dana ketika ingin dicairkan. Ketiga, penagihan oleh bank atau inkaso, yaitu penagihan piutang oleh bank yang belum diinformasikan kepada perusahaan. Keempat, outstanding check, yaitu cek yang masih beredar atau cek yang belum dicairkan ke bank. Kelima, pendapatan dan pembebanan biaya dari bank, misalnya seperti pendapatan bunga, biaya administrasi, dan lain sebagainya. Keenam, kesalahan pencatatan. Misalnya, seharusnya uang masuk dicatat sebagai uang keluar. Atau bisa juga kesalahan nominal pencatatan. Untuk lebih paham, disimak contoh soal berikut ini ya. PT Berkilau pada 30 Juni 2022 mendapati adanya perbedaan saldo kas bank antara catatannya dengan pencatatan di rekening koran. Staf keuangan perusahaan mengumpulkan data-data relevan yang diperlukan untuk penyusunan rekonsiliasi bank per 30 Juni 2022 sebagai berikut. Pertama, saldo menurut perusahaan sebesar Rp4.941.300.000. Sedangkan saldo menurut bank Rp4.970.000. Pertama, kita buat terlebih dahulu tabel seperti gambar di samping. Untuk sebelah kanan, kita taruh catatan perusahaan, dan sebelah kiri, catatan bank. Selanjutnya, kita masukkan saldo kas menurut perusahaan, yaitu Rp4.941.300.000, dan saldo bank Rp4.970.000. Kedua, PT Berkilau telah melakukan setoran dana ke bank sebesar Rp800.000, namun tidak ada dalam rekening koran.
Kasus tersebut termasuk ke dalam setoran dalam perjalanan atau cash in transit, sehingga akan menambah saldo kas di bank. Maka kita tulis cash in transit sebesar 800.000 pada kolom ditambah catatan bank. Yang ketiga, cek dari PT Murni Sejahtera sebesar Rp570.000 tidak ada dananya, sehingga ditolak oleh bank. Dari kasus yang ketiga ini, maka termasuk blank check atau cek kosong. Maka saldo kas perusahaan perlu dikurangi, karena awalnya perusahaan mengira bahwa mendapatkan uang, namun ternyata ceknya justru kosong. Maka itu kita perlu menuliskan cek kosong sebesar Rp570.000 di kolom dikurangi pada catatan perusahaan. Yang keempat, bank telah menagihkan sebuah wesel tagih PT Berkilau sebesar Rp430.000 dengan biaya penagihan sebesar Rp4.300. Dari kasus yang keempat ini, ada dua penyebab perbedaan saldo kas di bank dengan di perusahaan. Yang pertama, ada kas yang masuk atas penagihan piutang oleh bank sebesar Rp430.000. Namun, perusahaan belum mengetahuinya. Maka dari itu, kita perlu menambahkan saldo kas dengan menuliskan penagihan piutang oleh bank sebesar Rp430.000 di kolom ditambah pada catatan perusahaan. Nah, yang kedua, ada biaya penagihan dari bank kepada perusahaan. Maka dari itu, kita perlu mengurangi saldo kas sebesar Rp4.300. Jadi, dituliskan beban penagihan sebesar Rp4.300 di kolom dikurangi pada catatan perusahaan. Yang kelima, PT Berkilau telah mengeluarkan cek kepada supplier sebesar Rp770.000, namun belum dicairkan sampai akhir bulan Juni 2022. Dari kasus yang kelima ini, termasuk pada outstanding check atau cek yang masih beredar karena belum diuangkan oleh pelanggannya atau pemegangnya. Sehingga hal ini akan mengurangi kas di bank menurut catatan bank. Maka kita tuliskan outstanding check sebesar Rp770.000 di kolom dikurangi pada catatan bank. Yang keenam, pendapatan bunga sebesar Rp35.000 belum dicatat oleh PT Berkilau. Dari kasus tersebut, maka kita dapat ketahui bahwasannya perbedaan terjadi karena ada pendapatan yang belum dicatat. Maka kita perlu menambahkan jumlah kas perusahaan sebesar Rp35.000. Kita tuliskan pendapatan bunga sebesar Rp35.000 di kolom ditambah pada catatan perusahaan. Yang ketujuh, biaya administrasi bank sebesar Rp12.000 belum dicatat oleh PT Berkilau. Pada kasus yang selanjutnya ini termasuk pada beban. Berarti saldo kas perusahaan perlu dikurangi sebesar Rp12.000. Maka kita tuliskan beban administrasi bank sebesar Rp12.000 di kolom dikurangi pada catatan perusahaan. Yang kedelapan, cek senilai Rp754.000 dari PT Seruni pada bulan Maret yang lalu dicatat oleh akuntan PT Berkilau sebesar Rp574.000. Pada kasus yang terakhir ini, terjadi salah pencatatan yang seharusnya Rp754.000 justru dicatat Rp574.000. Maka dari sini terjadi selisih Rp180.000. Karena jumlah yang dituliskan lebih kecil dari nominal yang seharusnya, maka kita perlu menambah jumlah kas sebesar selisihnya, yaitu Rp180.000. Kita tulis kesalahan pencatatan sebesar Rp180.000 di kolom ditambah pada catatan perusahaan.
Setelah semua data kita masukkan, sekarang tinggal kita jumlahkan. Kita mulai dari catatan perusahaan. Saldo kas menurut perusahaan sebesar Rp4.941.300.000. Kita tambah Rp430.000, Rp35.000, dan Rp180.000. Hasilnya Rp5.586.300.000. Selanjutnya kita kurangi Rp570.000, Rp4.300, dan Rp12.000. Maka hasilnya Rp5 juta. Selanjutnya kita hitung catatan pada kolom bank. Saldo kas menurut bank sebesar Rp4.970.000 ditambah Rp800.000. Hasilnya Rp5.770.000. Selanjutnya dikurang Rp770.000, maka hasilnya Rp5 juta. Ketika saldo kas antara perusahaan dan bank sudah sama, maka selanjutnya kita perlu membuat jurnal penyesuaian. Untuk jurnal penyesuaian, ini kita hanya perlu membuat dari catatan yang ada pada perusahaan saja, teman-teman. Pertama, kita buat dulu tabel jurnal penyesuaian seperti gambar di samping. Lanjut, kita masukkan kasus nomor 2 yaitu cek kosong. Maka kita tulis di sini akunnya piutang usaha pada kas di bank sebesar Rp570.000. Selanjutnya, kasus nomor 3 yang pertama, untuk penagihan piutang oleh bank akunnya kas di bank pada piutang wesel sebesar Rp430.000. Dan yang kedua, ada biaya penagihan. Kita catat beban penagihan pada kas di bank sebesar Rp4.300. Selanjutnya, kasus kelima, yaitu pendapatan bunga. Kita tulis kas di bank pada pendapatan bunga sebesar Rp35.000. Kemudian, kasus yang keenam yaitu beban administrasi bank. Kita catat beban administrasi bank pada kas di bank sebesar Rp12.000. Dan yang terakhir, kasus yang ke-8, salah pencatatan. Dari Rp754.000 justru dicatat Rp574.000. Maka kita tulis kas di bank pada piutang usaha sebesar selisihnya, yaitu Rp180.000. Kemudian kita jumlahkan semuanya dan hasilnya adalah Rp1.231.300.000. Sekian penjelasan tentang rekonsiliasi bank pada video kali ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.